Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Anugerah Tuhan limpah dan lebih besar dari semua kelemahan, dari semua kesalahan, dari semua mistake yang kita buat dalam hidup ini. Nah, selalu ingat ini, mistake is not the same as rebellion. Berbuat salah itu tidak sama dengan pemberontakan. Berbuat salah, kita semua bisa berbuat salah dalam hidup ini. Kita berbuat salah oleh karena kadang-kadang karena kita lengah. Kadang-kadang kita tidak mendengarkan Tuhan dan lebih mendengarkan manusia. Atau mendengarkan opini pendapat-pendapat dari dunia atau akal manusiawi kita. Sehingga dalam mengambil keputusan kita bisa salah. Dalam melangkah kita bisa salah. Dalam memilih, membuat pilihan kita bisa salah. Tetapi itu tidak sama dengan pemberontakan. Pemberontakan ini yang Alkitab berkata sama dengan dosa bertenung. Karena pemberontakan itu adalah spirit. Tahu salah tapi tetap dilakukan. Tahu benar tapi juga tidak ditaati dan dikerjakan. Nah, ini namanya memberontak. Secara sengaja memang itu spirit yang membuat saudara menabrak semua aturan-aturan yang Tuhan telah berikan. Ya, bertentangan dengan semua apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Nah, itu rebellion. Nah, ini spirit yang harus dihancurkan dari hidup kita. Tapi selama hati kita mengasihi Tuhan, kita ingin menyenangkan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, dalam proses belajar inilah kita bisa berbuat salah. Kita bisa meleset. Kita bisa saja lengah dan kemudian jatuh. Itu sebabnya dia berkata bahwa seumpama pun kau jatuh, dia tidak akan, Bapa di surga tidak akan membiarkanmu jatuh sampai tergeletak. Tangannya yang kuat akan mengangkatmu kembali dan menjejakkan kakimu di gunung batu yang kokoh dan kuat. Hari ini, sebagai sebuah pesan dari Papa buat kita, saya bacakan dari Galatia pasalnya yang keempat. Dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dengarkan ini, dikatakan Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Kapan Papa kita di surga, Allah Bapa kita, menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita? Itulah ketika kita bertobat. Ketika mengakui dosa kita. Dan memutuskan percaya kepada Yesus anaknya ini. Dan kemudian membuka hati kita untuk Yesus anak Bapa yang dicintai ini masuk dalam hati kita. Menjadi bukan hanya juru selamat tetapi menjadi Tuhan dalam hati kita. Artinya dia menjadi penguasa dalam hidup kita. Itulah saat Bapa di surga mengutus roh anaknya itu. He sent the spirit of his son. Roh anak itu. Dan spirit of the son inilah rohnya Yesus, roh anak ini. Yang membuat kita bisa berseru. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Kita tidak bisa berseru. Kita tidak bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa, kalau bukan ada roh anak di dalam kita. Nah, ada banyak orang tentunya yang bisa dengan mudah memanggil Tuhan itu Bapa, tetapi tidak mengalami realitas keayahannya Tuhan dalam hidup kita. Tidak mengalami, karena arti kata Aba itu artinya sumber, mata air, spring.
sumber hidup, sumber hayat, sumber berkat, sumber damai, sumber kasih sayang, sumber kekuatan. Kita diajar dalam Matius pasal 6 untuk berdoa memanggil Tuhan itu Bapa kami yang di surga. Tapi ada banyak orang yang tiap minggu mengucapkan kalimat doa Bapa kami di surga. Tapi mereka tidak hidup mengalami realitas Tuhan itu sebagai Bapa bagi mereka. Kenapa demikian? Karena mereka belum memiliki roh anak. Rohnya masih roh budak, roh yang lama, roh yang belum dilahirkan kembali. Ada banyak orang yang lahir dalam keluarga Kristen karena memang suku Kristen, berdoa setiap hari, setiap minggu di gereja, Bapa kami yang di surga, hafal di luar kepala. Tetapi hidupnya tidak pernah berubah menjadi seperti hidupnya Bapa, berjalan dalam kodrat dan sifat dari Bapa di surga. Mengapa? Karena itu hanyalah menjadi sebuah slogan agamawi, hanyalah menjadi sebuah ungkapan religius aja dalam doa itu. Karena dalam realitasnya ada banyak orang yang memanggil dia Bapa, tapi mereka belum pernah dilahirkan kembali. Karena itu mereka tidak memiliki roh seorang anak itu. Kalau engkau belum lahir kembali, maka roh di dalam hatimu itu adalah roh budak. Karena kita semua ada di bawah perbudakan dosa. Dengan mulut kita bisa memanggil Tuhan itu Bapa. Tapi itu bukan berarti dalam realitas dia itu Bapa. Dia itu ayah. Dan kita ini sungguh-sungguh anak. Ada banyak orang yang memanggil saya Dad, panggil saya Papi. Tapi sedikit sekali mereka yang mewarisi visi, mimpi, kehidupan yang saya miliki. Yang pasti adalah ini, kedua anak saya. Mereka mewarisi mimpi, tujuan, visi, hidup, roh. Ya, jelas secara jasmani. Sasha dan Lemuel, kedua anak saya, yang adalah darah daging saya. Mereka adalah ahli waris dari semua yang saya miliki secara fisik, secara jasmani. Tapi ketika saya bicara tentang ahli waris, saya bukan hanya bicara tentang secara jasmani, harta kekayaan, tapi saya berbicara tentang kehidupan, kodrat, sifat, visi, passion, gairah, mimpi. Ini warisan yang kekal. Nah, ada banyak orang Kristen yang gak paham hati Papa di surga, gak mewarisi hatinya Papa. Kenapa? Karena mereka belum memiliki roh anak ini. Itu sebabnya dikatakan di sini, sekali lagi, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Nah, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Wow. Kalau kamu memiliki roh anak, maka kamu bukan lagi hamba. Nah, kalau kamu anak, kamu adalah ahli waris. Saudara dan saya adalah ahli waris. Hari ini, kalau saudara cuma beragama Kristen, saudara belum menjadi ahli waris. Dan saudara tidak bisa berjalan dalam warisan yang Papa di surga siapkan bagimu. Hari ini buka hatimu dan minta supaya Yesus masuk dalam hatimu dan roh anak itu, Roh Kudus, masuk dalam hati saudara memenuhimu dan memberikan revelation, pewahyuan bahwa engkau anak dan Tuhan itu Bapa bagimu. Dan itu yang merupakan awal journey perjalananmu as a son,
sebagai anak putra yang dikasihi oleh Bapa di surga dan berjalan dalam warisan hidupmu. Mental budak, roh hamba dan budak inilah yang menghalangi kita sehingga kita tidak berjalan dalam warisan kehidupan, kuasa yang Bapa di surga siapkan bagi kita. Jadi hari ini saya berdoa supaya roh anak ini ada dalam hati kita, sehingga setiap hari kita bisa panggil Tuhan itu Abba, Papa, Abba, Bapa. Engkau sumberku, Engkau sumber semua yang aku butuhkan. Sehingga sudah hidup bebas dari rasa takut dan khawatir, karena Engkau tahu Dia adalah sumber segala sesuatu dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga mencintaimu dengan kasih yang kekal, kasih yang tanpa syarat. Dan selalu ingat, Dia selalu ada di sana untukmu. God bless you.